Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai dari brosur halaman 7 masuk 8. An Abdullah bin Abbas qala haddatsani Umar bin Al-Khattab qala dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ala hasirin qala fajalastu fa iza alaihi izaruhu wa laisa alaihi ghairuhu wa idzal hasiru qad athara fi janbihi wa idza ana bi qabdatin min sya'irin nahwa sa'i wa qaradin fi nahiyatin fil ghurfah wa idza ihabun mu'allaqun fabtadarat aynaya faqala ma yubqika ya ibnal Khattab faqala ya nabi Allah wa maliya la abki wa hadzal hasiru qad athara fi janbika wa hadhihi khizanatuka la ara fiha illa ma ara wa dzaka Kisra wa Qaisaru fit simari wal anhari wa anta nabiyullahi wa sahwatuhu wa hadhihi khizanatuka qala ya ibnal Khattab ama tardo an takuna lanal akhirah walahumud dunya qultu bala rawahu Ibnu Majah. Dari Abdullah bin Abbas ia berkata Umar bin Khattab menceritakan kepadaku ia berkata aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu beliau di atas tikar. Umar melanjutkan ceritanya. Lalu aku duduk. Pada waktu itu beliau hanya mengenakan izar dan tikar tersebut membekas pada lambung beliau. Pada waktu itu aku memperhatikan seikat syair atau gandum kira-kira 1 sok dan korot, yakni daun untuk menyamak kulit, berada di bagian kamarnya. Di situ ada kulit yang tergantung yang belum disamak. Maka kedua mataku meneteskan air mata. Beliau bertanya, apa yang membuat kamu menangis wahai Ibnul Khattab? Umar menjawab, wahai Nabi Allah, bagaimana aku tidak menangis? Tikar ini telah membekas pada punggung engkau, dan ini simpanan engkau. Aku tidak melihat barang-barang kecuali apa yang kulihat. Sedangkan di sana Raja Kisra dan Kaisar mempunyai kebun-kebun yang berbuah dan sungai-sungai. Padahal engkau adalah Nabiullah dan pilihannya, dan hanya ini simpanan engkau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hai Ibnul Khattab, apakah kamu tidak puas bahwa kita mendapatkan akhirat dan mereka mendapatkan dunia? Aku menjawab, iya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Pertanyaan, mohon dijelaskan pada kalimat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hai Ibnul Khattab, apakah kamu tidak puas bahwa kita mendapatkan akhirat dan mereka mendapatkan dunia? Ini mohon dijelaskan. Nah itu sebetulnya kita baca artinya tadi sudah sangat jelas. Nabi Muhammad seorang nabi, seorang rasul, tetapi mengajarkan sikap hidup sederhana. Sampai-sampai ketika Umar ibnul Khattab datang kepada Nabi, Umar ibnul Khattab melihat seorang nabi, seorang rasul, manusia pilihan Allah, hanya sari di atas hasir tikar, itu pun tikarnya bukan tikar yang bagus, bukan tikar yang empuk, terbukti ngecap di lambung. Sehingga ketika Nabi bangun, tikar itu, lambung beliau ada bekas tikarnya. Dan sebagai seorang rasul pilihan Allah, ternyata simpanannya
tidak seperti raja Persia atau kaisar Romawi yang super mewah. Padahal raja Persia, kaisar Romawi itu tidak beriman kepada Allah. Sedang Nabi ini utusan Allah, kekasih Allah, manusia pilihan Allah. Harusnya simpanannya lebih daripada raja Persia maupun kaisar Romawi yang memang tidak beriman pada Allah. Bahkan Nabi hanya punya simpanan satu sok syair, bukan bur tapi syair. Syair itu gandum dengan kualitas biasa, bukan burun. Kalau al-burru itu gandum dengan kualitas istimewa. Kalau di kita mungkin ya al-bur itu bisa disamakan dengan rojo lele. Kalau syair ya yang medium pertengahan. Itu simpanan seorang rasul, pilihan Allah, kekasih Allah, utusan Allah, itu hanya satu sok dari syair. Kemudian hanya memiliki daun untuk menyamak kulit, dan ada kulit yang tergantung yang belum disamak. Beda dengan raja Persia dan kaisar Romawi. Mereka tidurnya saja alal khazzi wad dibaji wal harir. Tidurnya saja alasnya itu kasur empuk sutra bercampur bulu, sutra yang tebal dan sutra yang tipis. Tentu sangat nyaman sekali kalau dilihat dari tata lahirnya. Raja Persia, kaisar Romawi memiliki kebun-kebun yang berbuah dan sungai-sungai yang mengalir indah. Sedang Nabi tidak punya apa-apa, hanya punya satu sok syair gandum kualitas biasa, hanya memiliki daun untuk menyamak kulit, dan hanya memiliki kulit yang belum disamak tergantung di atas rumah. Maka Umar ibn Khattab menangis melihat kekasih Allah sare tidur beralaskan tikar, di mana tikar itu sampai memberikan bekas pada lambung beliau. Tidak tega Umar ibn Khattab melihat lambung Rasulullah, lambung kekasih Allah, sampai ada bekas tikarnya. Padahal ini manusia utusan Allah, manusia pilihan Allah, tanpa celah, maksum, surganya di tingkat puncak kenikmatan, top, tingkat kenikmatan surgawi paling tinggi. Tetapi kenapa beliau hanya sare di atas tikar, itu pun tikarnya memberi bekas pada lambung beliau. Tidak tega seorang sahabat, tidak ada sahabat yang tega melihat kekasih Allah dalam kesederhanaan, sedangkan para sahabat banyak yang kaya. Maka ada salah seorang sahabat mengatakan pada Rasul melihat itu, ya Rasulullah, lawit takhotna laka wito'an. Wahai Rasulullah, apakah engkau mau kami datangkan padamu kasur yang empuk? Tapi Nabi tidak menerima. Nabi menjawab, mali walid dunya, apa urusanku dengan dunia? Karena aku dan dunia ini illa karokibin istadalla tahta syajaratin, hanya seperti musafir
perumpamaanku dengan perumpamaan dunia itu hanya seperti seorang musafir yang akan singgah sejenak berteduh di bawah pohon yang rindang. Kemudian sesudah selesai berteduhnya, musafir itu akan melanjutkan perjalanan panjangnya. Watarokaha, dan akan meninggalkan pohon tempat ia teduh. Lah kita ini manusia laksana musafir di dunia, beristirahat sejenak di dunia ini. Jika sudah tiba waktunya, pasti kita akan bangkit berangkat meninggalkan dunia ini untuk melanjutkan perjalanan panjang tanpa tepi, yaitu perjalanan kembali kepada Allah. Pasti kita akan tinggalkan dunia ini. Dunia ini diibaratkan oleh Rasul hanya laksana pohon yang teduh. Seorang musafir yang sedang melakukan perjalanan, terkadang dia nazal, terkadang dia berhenti sejenak ke satu tempat, bisa di bawah pohon atau bisa di tempat-tempat lain, yang mana tempat itu terlihat nyaman. Jangan dikira dia akan selamanya di situ. Kalau bapak ibu, orang-orang sekarang mungkin safar perjalanan, dia akan teduhnya di hotel bintang 7 kayak Buyer. Terlihat nyaman. Jangan dikira akan selamanya di situ. Kalau sudah selesai urusannya, dia akan pergi tinggalkan tempat itu, melanjutkan perjalanannya. Entah ke tujuan lain, entah pulang kembali ke rumah, ke kampung halaman. Begitu pula perjalanan anak manusia. Di dunia ini melakukan aktivitas-aktivitas, setelah selesai merasa lelah, istirahat sejenak. Dan dunia ini tempat istirahat kita tampak menyenangkan, tampak menggoda. Jangan dikira kita akan selamanya di dunia. Seseneng apapun kita terhadap dunia, akan datang satu hari pasti kita akan meninggalkan dunia, meninggalkan tempat istirahat kita sementara ini, untuk melanjutkan perjalanan panjang tanpa tepi, yaitu kembali kepada Allah, kembali kepada kampung halaman yang abadi. Maka tidak mengapa orang-orang yang tidak beriman kepada Allah itu berlimpah harta bendanya, berfoya-foya dengan harta bendanya, karena memang tujuan hidup mereka ya dunia ini. Tidak ada tujuan lain, wong tidak kenal Allah. Maka dia akan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan kemewahan dunia. Awalnya tampak senang, tapi pada akhirnya akan tertipu. Jangan dikira orang kaya itu hatinya tenang. Orang kaya tanpa iman itu jangan dikira hatinya tenang. Dia gelisah. Bagaimana cara mempertahankan kekayaannya? Bagaimana cara memikirkan biar proyek tidak diserobot oleh orang lain? Bagaimana caranya biar uangnya tidak diambil oleh orang lain? Sudah ditaruh di bank, masih terpikirkan engko nek bange bangkrut piye? Dilikuidasi bagaimana? Uangnya tidak kembali. Kalau ditaruh di rumah nanti kalau datang perampok atau rumah kebakaran piye? Habis semua hartanya. Ini kaya tanpa iman, jangan dikira tenang hatinya, jangan dikira tentram, tetap gelisah mereka. Kalau mengatakan, ada yang mengatakan, oh saya punya uang yang melimpah, itu hati tenang, tidak mungkin. Dia juga takut mati.
Nah kemarin kan berulang kali kita beri pilihan, gitu. Pilih punya uang yang banyak, tidak punya nafas, sehingga sudah tidak hidup, atau pilih tidak punya uang tetapi masih Allah beri nafas, sehingga masih bisa hidup untuk meneruskan, melangsungkan hidup dan kehidupan ini. Orang kalau tidak punya uang, masih punya nafas, Allah beri nafas, anugerahi nafas, berarti dia masih hidup. Maka salah besar yang mengatakan kenikmatan terbesar dari Allah itu uang melimpah. Salah besar. Punya uang melimpah tetapi sudah tidak punya nafas, duitnya arep nggo apa? Jangankan tidak punya nafas, kemarin pandemi itu loh, banyak yang sesak nafas. Diberi pilihan, dia punya mobil mewah, apa ada ceritanya? Sesak nafas, oh masukkan mobil mewah saja biar bisa bernafas. Nggak ada ceritanya. Yang dicari apa? Oksigen. Dia punya rumah megah, lawang dia sesak nafasnya juga di rumah megahnya itu kok. Sehingga rumah mewah, rumah megah, mobil mewah pada saat itu tidak ada nilainya. Lebih bernilai tabung oksigen yang kecil. Lebih bernilai tabung oksigen yang kecil. Tidak ada ceritanya sesak nafas kok tiba-tiba masukkan rumah mewah saja di kasur empuk, nanti biar bisa bernafas. Enggak ada ceritanya. Yang dicari oksigen, meskipun ditempatkan ini ada oksigen, tetapi tempatnya itu menglesehan di lantai, tidak ada tikar, lantainya durung di keramik, tapi oksigen adanya di situ, itu pun hanya kecil. Orang akan rela pada waktu itu, bawa saya ke sana. Jadi dibawa dari rumah megahnya untuk kemudian dipindahkan di tempat yang jauh dari kata nyaman. Tapi di situ ada tabung oksigennya. Lebih memilih itu. Maka jangan tertipu oleh dunia. Semuanya ini akan kita tinggalkan. Makanya Nabi melihat Umar ibnul Khattab meneteskan air mata karena tidak rela, tidak tega melihat kekasih Allah sare beralaskan tikar yang memberi bekas pada lambung beliau. Lantas ditanya oleh Nabi, "Ya ibnal Khattab, amatardo antakuna lanal akhirah walahumud dunya?" Apakah kamu tidak rela? Apakah kamu tidak ikhlas? Apakah kamu tidak senang jika akhirat itu menjadi milik kita, bagian kita di akhirat, sedang bagian mereka hanya di dunia? Apa kamu tidak rela? Maka Umar menjawab, "Bala, aku rela wahai Rasulullah. Akhirat menjadi bagian kita. Biarkan dunia menjadi bagian orang-orang yang tidak beriman. Namun mereka di akhirat nanti sudah tidak dapat bagian." Coba diingat ayatnya itu, Asy-Syura ayat 20. "Man kana yuridu harfal akhirah nazid lahu fi harfi, wa man kana yuridu harfad dunya nu'tihi minha, wa ma lahu fil akhirati min nasib." Surat Asy-Syura nomor surat 42 ayat 20. "Man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsih, wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib." Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambah keuntungan itu baginya. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia
dan tidak ada baginya suatu bahagian pun di akhirat. Ini janji Allah. Barang siapa, tanpa kecuali barang siapa, entah tua, muda, laki, perempuan, yang mengedepankan kebahagiaan akhirat, mengedepankan keuntungan akhirat, memprioritaskan kehidupan akhirat, maka janji Allah, nazid lahu fi harthih, maka akan kami tambah keuntungannya, dunia akhirat sampai akhirat, keuntungannya bi ghairi hisab, tanpa batas, tanpa terputus. Keuntungan orang-orang yang mengedepankan kehidupan akhirat itu tanpa batas, alias tanpa putus. Di dunia mendapatkan bagian, setelah meninggalkan dunia keuntungannya tidak terputus. Di akhirat akan mendapatkan keuntungan juga dari Allah. Bahkan keuntungan yang didapatkan di akhirat nanti jauh melebihi keuntungan yang di dunia. Karena sifat keuntungan di akhirat itu ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Tidak pernah terlihat oleh mata manusia ketika di dunia, tidak pernah terdengar oleh telinga manusia ketika di dunia. Sangat sulit bagi manusia untuk membayangkan indahnya keuntungan akhirat. Ibarat, kalau boleh dikatakan, Allah itu punya kenikmatan 100%, yang 1% telah Allah turunkan ke dunia untuk diperebutkan oleh seluruh makhluknya, sejak makhluk pertama sampai terakhir. Tidak hanya manusia saja yang rebutan, makhluk Allah yang bernyawa ikut rebutan, memperebutkan kenikmatan yang hanya 1%. Kira-kira jenengan dapat berapa persen? Ikut rebutan yang 1% ini. Ini diperebutkan oleh semua makhluk Allah. Tidak hanya manusia yang memperebutkan, namun yang paling tamak itu manusia. Kalau hewan itu makan sudah cukup, perutnya kenyang, sudah tinggalkan. Tidak mengambil makanan hewan lain kalau sudah kenyang. Manusia wis warak, wis kemlekeren, masih mengambil milik orang lain. Sehingga yang paling tamak, paling rakus itu manusia. Padahal manusia itu dilengkapi dengan fitrah, bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Hewan tidak punya fitrah, namun ternyata hewan itu tahu diri. Tidak punya fitrah, tidak punya akal sehat, hanya punya nafsu, namun tahu diri. Tidak ada ceritanya hewan jantan nubruk pejantan, itu tidak ada ceritanya. Tapi manusianya banyak, ya, pejantan nubruk pejantan. Laki-laki tertariknya dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Fitrahnya kemana? Hewan itu kalau makan sudah cukup, sudah. Manusia sangat rakus. Dia mengambil yang bukan miliknya. Padahal perintah Allah hanya diperintah untuk mengambil rezeki yang Allah sediakan untuknya. Jangan mengambil rezekinya orang lain. Itu bukti manusia itu sangat rakus. Maka 1% diperebutkan oleh semua makhluk Allah. Yang 99% kemana? Ditahan oleh Allah, disimpan oleh Allah, untuk kelak dianugerahkan oleh Allah kepada hambanya, khusus bagi yang bertakwa, penghuni-penghuni surga. Maka nazid lahu fi harfih, tanpa putus nikmat atau keuntungan yang akan didapat oleh orang-orang yang mengedepankan kebahagiaan akhirat. Namun Bapak Ibu jangan khawatir,
Kalau Bapak Ibu memilih jalan untuk memprioritaskan dunia, itu pun juga akan diberi bagian oleh Allah. Wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha. Tidak nazid lahu fi harthi, tapi nu'tihi minha. Akan kami beri sebagian kecil saja. Sebagian saja. Sehingga 1% nikmat dunia ini tidak jenengan miliki sendiri. Jangan hanya akan diberi oleh Allah sebagian kecil saja. Maka ayatnya bunyinya nu'tihi minha, bukan nazid lahu fi harsih. Kalau bagi orang yang beriman mengedepankan akhirat, janji Allah nazid lahu fi harsih. Kami tambah keuntungannya dunia akhirat itu tanpa putus. Namun bagi orang yang memprioritaskan dunia, tujuan hidupnya hanya dunia, mengabaikan akhirat, melanggar aturan-aturan Allah dan Rasulnya, tetap diberi oleh Allah. Tapi bahasa yang Allah gunakan nu'tihi minha. Kami hanya akan berikan padanya yang sedikit saja. Kemudian nanti setelah selesai urusan dunianya, wa ma lahu fil akhirati min nasib. Saat kembali ke kampung halaman yang abadi, maka dia sudah tidak mendapatkan bagian apapun di akhirat kecuali siksaan yang pedih. Maka jangan tertipu oleh dunia, kedepankan akhirat. Dikedepankan akhiratnya. Kalau kita mengedepankan akhirat, dunia tidak akan Allah lupakan. Bagian kita di dunia akan Allah selesaikan. Maka jangan takut miskin selama kita menjadi hamba Allah yang maha kaya. Allah itu maha kaya. Kenapa kita hambanya takut miskin, takut fakir, sehingga menempuh cara haram agar mendapatkan kekayaan, tipu sana, tipu sini, palsu sana, palsu sini? Allah itu Ar-Razzaq. Maka kedepankan akhirat. Ya, ada lagi?